Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai mengapa ada kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar merupakan hal yang lumrah atau biasa kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pendidikan, baik itu oleh peserta didik maupun kita sendiri yang sudah mengalami proses pendidikan yang panjang. Terdapat dua istilah dalam kesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar akademik dan kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Dua istilah ini akan membantu kita dalam memilah dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam keseharian kita. Kita mulai, yaitu kesulitan belajar akademik mudah diketahui oleh pendidik. Ini dikatakan istilahnya atau konsepnya adalah academic learning disability. Yaitu kesulitan belajar akademik itu mudah diketahui karena jika kita memberikan sebuah tes atau pengukuran, contoh misalnya ada 10 soal matematika dan peserta didik hanya bisa mengerjakan 5 soal atau hanya betul 3 soal. Kesulitan belajar akademik ini mudah diketahui oleh kita sebagai pendidik bahwa peserta didik kurang memahami atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembelajarannya. Ini dikatakan sebagai academic learning disability. Kemudian yang kedua adalah developmental learning disability. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan sering tampak sebagai kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat. Jadi salah satunya yang menarik adalah mengenai belajar wajib belajar 7 tahun ya, atau masuk SD itu di 7 tahun. Padahal sebelum tahun-tahun sebelumnya itu sebelum usia 7 tahun pun boleh masuk dan dianggap tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, ternyata dalam teorinya usia 7 tahun itu adalah usia yang dianggap sudah matang dalam proses-proses syaraf dalam membantu perkembangan kognitif peserta didik dalam belajarnya. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi diingat aja ya bahwa development learning disability ini adalah tidak dikuasainya keterampilan prasyarat. Seperti apa itu kita lihat di slide berikutnya. Penyebab kesulitan belajar itu ada dua, yaitu yang internal dan eksternal. Yang internal itu adalah adanya disfungsi neurologis atau syaraf. Kemudian ada faktor genetik ya, faktor keturunan. Kemudian ada luka pada otak, gegar, kemudian gizi yang minim atau kurang. Ini adalah penyebab kesulitan belajar internal. Ini juga salah satu yang mempengaruhi dari tadi ya, development tadi itu perkembangan. Ini dipengaruhi juga oleh syaraf-syarafnya. Kalau misalnya syaraf-syarafnya itu kurang berfungsi sempurna seperti tadi di usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kesulitan belajar. Kemudian juga ada faktor keturunan ya, orang tuanya cerdas, anaknya kemungkinan besar juga cerdas. Kalau misalnya tidak cerdas, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, itu harus diselidiki apakah itu ada faktor eksternalnya juga gitu. Kemudian faktor luka pada otak, mungkin pernah gegar otak sehingga mengakibatkan benturan dan akhirnya proses pembelajaran dalam kesehariannya itu mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah gizi yang kurang baik sehingga asupan makanannya itu tidak bisa mumpuni atau mencukupi dalam proses perkembangan belajarnya. Lalu yang terakhir adalah depresi.
Ini yang sering ya. Depresi itu artinya demoralisasi, demotivasi, yang maksudnya adalah ketika kita mengalami depresi, motivasi kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu akan berkurang, bahkan menghilang. Ini salah satu penyebab kesulitan belajar. Terlalu banyak melihat gadget itu pun bermasalah, sehingga fitur-fitur seperti like itu akan mulai dihilangkan juga oleh media sosial. Lalu nah ini yang sering dijadikan bahan skripsi, yaitu mengenai strategi pembelajaran. Kesulitan belajar ini bisa jadi karena strategi pembelajarannya kurang tepat, sehingga harus dikoreksi dan dicari solusinya. Jadi ini adalah yang sering dijadikan bahan skripsi, strategi pembelajaran. Kemudian motivasi. Bagaimana memotivasi agar peserta didik ini menjadi tertantang, menjadi lebih bergairah lagi dalam proses pembelajarannya. Ini juga salah satu yang sering dijadikan sebuah skripsi atau penelitian dan paper. Lalu apakah reinforcement ini? Reinforcement ini adalah penggunaan penguatan yang baik agar proses-proses yang kita alami itu menjadi suatu hal yang bermakna. Jadi penguatan-penguatan yang dimaksud ini adalah pemberian reward bisa, dan pengulangan-pengulangan materi yang dianggap perlu dan dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga kesulitan belajar mereka misalnya di bagian matematika atau di mata pelajaran yang lain seperti bahasa itu bisa diminimalisir dengan mengadakan reinforcement atau penguatan-penguatan pada materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Itu adalah penyebab kesulitan belajar, ada internal dan eksternal. Silahkan dilihat lagi dan mudah-mudahan membantu dalam proses pembelajaran kita selanjutnya. Sumber rujukannya ini dari Abdurrahman Mulyono tahun 2012, Anak Bersekutu Belajar. Silakan dibaca bagi yang berminat. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.